Langsung saja pertanyaan pertama. Apakah di kantor ini menggunakan aplikasi khusus untuk mengurus data atau pelayanan masyarakat? Nah, jika ada, apa manfaat aplikasi tersebut? Jadi semua tuan-tuan masyarakat itu bisa lewat situ pakai aplikasi. Siapa yang mau tuan ini? Jadi coba kita coba barcode bisa kita bisa kita terus ada juga manfaatnya ya, walaupun libur kita bisa ini tahu sementara ini juga tahu karena kan kita dibagi di WhatsApp ada di RT RW kebanyakan mereka kecuali warga yang tidak punya handphone mungkin tidak bisa mengakses itu. Terus ada juga ini di depannya itu kotak saran itu yang manual. Iya. Bagaimana caranya kantor kelurahan ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang? Iya kan kalau Pak sebetulnya penyalahgunaan wewenang. Iya. Misalnya korupsi. Kalau berbicara penyalahgunaan korupsi itu sangat minim sekali, cenderung tidak ada terjadi di kelurahan. Karena kenapa? Di kelurahan itu tidak ada anggaran yang terlalu besar. Ada yang dikatakan tertuang dalam bentuk kelurahan, itu pun nominalnya kecil, hanya sedikit. Kalau yang kemarin itu cuma 200 juta per kelurahan. Nah, itu. Kemudian anggaran dan kali itu sudah ada peruntukannya khusus untuk warga. Jadi tidak ada peruntukan untuk kantor. Jadi semuanya peruntukannya untuk warga. Apakah dalam bentuk pengadaan atau fisik. Pengadaan di sini contohnya kayak misalnya pengadaan kursi, meja itu untuk warga melalui pertanggungjawaban RT RW. Kalau dalam bentuk fisik misalnya perbaikan lorong selokan-selokan, nah itu seperti itu. Jadi sangat minim untuk, bahkan dikatakan tidak ada kalau korupsi yang seperti yang dimaksudkan di kelurahan. Baik, kalau ini orang baik semua. Sistem auditnya tuh bagaimana? audit kalau kita kan langsung ada inspektor di bagian ini, langsung ada mereka memang mengawasi semua anggaran yang baik itu di dinas di kelurahan semua diawasi sama inspektorat. Kemudian terkait audit ini terkait unsur keuangan, kita juga dibantu dari sebuah SKPD kami dalam kecamatan data kami terkait keuangan kantor itu kami lakukan ke kecamatan sebagai SKPD kami. Nah, jadi tetap di verifikasi dan penyampaian dan pertanggungjawaban kami keadaan. Macam kemarin di Kecamatan Soreang, kami diwakilkan oleh kecamatan saja. Jadi berdasarkan data laporan yang sudah kami susun tahun anggaran jalan misalnya anggaran dan lima laporan kita susun kecamatan verifikasi, nah itulah yang mereka sampaikan ke biar kita kota ini sudah berapa. Bagaimana kantor kelurahan menghadapi risiko kesalahan data atau administrasi? Risiko kesalahan? Kesalahan data atau administrasi? Tidak ada. Tidak
data apa dulu ini? Kalau terkait data apa dulu dimaksud? Data masyarakat. Kalau misalnya begini, kami kasih contoh data, misalnya yang terkait dengan bantuan misalnya, itu sudah ada penuntutan, ya, ada data dari dinas sosial misalnya, atau misalnya dari BPS. Nah, itulah yang menjadi acuan kami untuk melakukan atau terkait bantuan, yaitu melakukan verifikasi apakah benar yang bersangkutan ini sesuai dengan data yang termaksud dari BPS ataukah dinas sosial. Itu referensi kami. Kemudian bisa saja terjadi kemungkinan seperti ini. Pihak kelurahan ketika dimintai data, kemudian misalnya akan diberikan bantuan, itu kami melakukan verifikasi langsung. Jadi kami dalam hal ini tim yang berkaitan, apakah tim Kesra atau misalnya ya, pemerintahan ataukah yang seperti yang Bapak pimpin kasih pelayanan umum, itu turun langsung untuk melakukan verifikasi. Mereka melakukan verifikasi dan validasi Pak, mereka cocok untuk misalnya atau layak menerima bantuan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kalau terjadi pelanggaran etika dari etikus ini, apa konsekuensinya? Konsekuensi Iya, kepada kamu. pasti ada sanksi. Langsung dari pegawai. Itu ada sanksi, kemudian dilihat juga dari jenis atau tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau misalnya dianggap masih ringan, dalam hal ini diberikan sanksi dalam bentuk peringatan secara lisan oleh pimpinan, dalam hal ini Bu Lurah. Kalau masih berulang dengan tingkat kesalahan yang agak tinggi, itu kan ada namanya surat teguran pertama. Nah, itu dibuatkan surat teguran pertama bertanda tangan yang bersangkutan ditegur dengan pimpinan dan dibuktikan dengan telah dilaksanakan pemanggilan dan ada kegiatan pembinaan yang dilakukan, misalnya seperti dipanggil di jangan begini, nggak boleh begini toh. Nah, itu kalau masih berulang, itu naiklah ke ranah tingkat kecamatan. Nah, kami menyampaikan, jadi seperti kami kemarin di Kelurahan Bukit Indah, ada salah seorang staf kami kemarin bermasalah. Kami melakukan sudah sesuai prosedural, 3 kali kami melakukan pemanggilan, tidak ada perubahan. Kami informasikan ke pihak kecamatan kemudian memfasilitasi kami di kelurahan dengan menyampaikan ke BKPSDMD kemudian menyampaikan informasi kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Adapun sanksi ya tergantung bagaimana nanti hasil setelah melalui pemeriksaan oleh inspektorat. Ya, seperti itu. Kira itu dipenuhi. Itu Ji? Iya. Saya kira banyak banget. Ini situasi. Atas waktunya. Tadi itu pertanyaannya apa sih? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Siapa tahu masih bisa. Kalau ada yang berikan terima kasih apakah sampai dicatat? Pelayanan. Aplikasinya kemarin kami yang buat tuh kemarin waktu anak Unhas. Unhas kemarin yang operatornya pun teman juga yang operator. Ya, ini kan pelayanan Pak, kalau kasih keuangannya ada. Kalau keuangan itu seragam semua, dia seragam, jadi melalui pihak pemerintah kota dikasih keuangannya. Nama aplikasinya apa ya? Excel mungkin atau apa? Dorong yang tahu sebenarnya. Ada di kamar juga. Iya bisa kita coba. Karena kalau kami kan Nah, kalau aplikasi kalau di kelurahan itu di kantor-kantor kelurahan kecamatan itu yang umum digunakan semua satu terkait administrasi itu Sri Kandi. Kalau terkait administrasi persuratan itu Sri Kandi. Kalau terkait keuangan bukan ranahnya kami kayaknya yang Kita akan Iya. kami masing-masing punya
Ini kan ada beberapa lokasi ya, ada Jampol, pemerintahan, orkestra, dan masing-masing mereka punya agenda tersendiri. Dan kalau terkait pelikuran itu keuangan nggak ada ini, paling bendahara sama lu lagi yang Iya. dengan PPTK. Adik-adik datangi dan penyidikan kelurahan terkait dengan satu di sumber pengelakuan di kelurahan itu tadi dan kali itu ada timnya, jadi ada dikatakan PPTK, ada dikatakan KPA, Pusat Pembenaran. KPS ini lurah, ya. PPTK itu dari bisa sekretaris kelurahan, bisa kepala seksi. Kemudian ada bendahara. Bendahara itu dari orang kelurahan, tidak mesti penjabat di kelurahan, tidak mesti PNS, ya. Yang penting dianggap mampu punya kapasitas, ya, dia melakukan.